Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Muhammad Fadli Akbar. Video kali ini kita mau sharing ya, tentang lahiran anak pertama. lahiran anak pertama. Ini anaknya. Dia anaknya Mas Hafid. Lagi bengong guys, liatin kita bikin video. Oke, jadi kita mau mengawali ceritanya itu dari awal pernikahan ya. Awal pernikahan kita itu nikah pada bulan April tanggal 21 2019. Nah, jadi itu awal nikah kita bertepatan dengan 2 minggu sebelum bulan puasa bulan Ramadan ya. Nah, terus kita gagal fokus guys karena habisnya lucu. Tuh ketawa guys. Ya. Oke, lanjut ya ceritanya. Kemudian kan kita itu ya nikah tuh menjelang bulan Ramadan, kurang 2 minggu sampai waktu Lebaran kita ketemu keluarga besar. Jadi kan ditanya dong pasti udah isi belum gitu. Kita jawabnya ya belum karena memang belum ada tanda-tanda sama sekali gitu ya. Kemudian itu kan Lebaran bulan Mei ya, Bun ya? Mei tanggal 25. Mei tanggal 25 ya, sekitar akhir bulan Mei lah gitu. Nah, kemudian ya udah jalan aja dulu sampai bulan Juni tanggal 30. Tanci ulang tahun. Ya, Juni tanggal 30 kan dia ulang tahun ya, jadi saya ulang tahun. Itu muncullah tanda-tanda yang menyerupai ya tanda-tanda orang hamil lah ya. Dari muntah-muntah, kemudian nafsu makan berkurang drastis, Tapi itu enggak lama. iya nggak lama. Kemudian sampai tanda yang paling nyebelin ya itu adalah tidak suka aroma suaminya sendiri guys. Itu paling hal yang menyebalkan ya waktu itu ya. Jadi kalau istri lagi rebahan itu saya mendekat itu dia langsung minggir sana itu gak asik banget gitu. Tapi ternyata saya ngobrol sama teman saya juga yang juga baru nikah waktu itu, ternyata sama gejalanya gitu. Istrinya juga gak mau dideketin suami gitu, apalagi bau parfum suami dan bau minyak rambut suami itu katanya saling gak suka gitu, disuruh dibuang dan lain-lain lah gitu. Ternyata gak cuma saya waktu itu kan. Nah, setelah itu ada tanda-tanda itu, setiap pagi kalau dia gosok gigi dia juga selalu kayak muntah-muntah itu sih guys gitu. Sampai bapak saya pun tanya itu Fatih lekasan ya, itu lekasan itulah tanda-tanda gitu. Terus kita coba ya karena kita udah penasaran, kita beli test pack 2 buah ya, 2 buah. Kita coba waktu kan nyobanya itu waktu buang air kecil ya, jadi pipis pertama setelah bangun tidur ya. Kita coba, ternyata hasilnya itu 2 garis, yang satunya samar. Nah, waktu itu kita masih belum mantap masih mungkin ini alatnya salah, mungkin kita masih negatif, mungkin ini tes packnya yang murah ya gitu, tempat ya mikir gitulah gitu. Nah, setelah itu keesokan harinya kita coba lagi, hasilnya tetap samar gitu. Jadi yang satu garisnya jelas terang, yang satunya itu samar. Iya, ada membentuk garis tapi tidak sejelas yang garis satunya Di atas. Iya, karena kita sebenarnya nggak pernah lihat test pack yang positif itu yang gimana gitu ya. Karena kita penasaran, akhirnya sore hari kita datang ke bidan setempat. Kenapa sayang? Udah bosan Ya ini ya, kita nggak lama-lama dah. Aduh, kasihan habis nggak mau dia, nggak mau lama-lama, pengennya jalan. pingsan. Lanjut ya, kita datang ke bidan. Sama bidan dia juga hanya melihat hasil tes packnya. Kata bidan positif gitu ya, walaupun ketika dipegang perutnya belum ada tanda-tanda gitu. Kemudian kita disuruh untuk USG, tapi nunggu 3 bulan ya kalau nggak salah ya. 3 bulan. Pokoknya bidan itu hanya mengukur dari hari terakhir menstruasi, tanggal terakhir menstruasi itu diukur bulan puasa.
Ya, waktu itu kita dikatakan usia kandungannya berapa? 7 minggu. 7 minggu. Nah, waktu itu 7 minggu itu karena dihitung sesuai dengan menstruasi terakhir. Kan Hari pertama menstruasi terakhir. oh, hari pertama menstruasi terakhir ya. Itu bulan Ramadan. Itu dia waktu Ramadan masih sempat menstruasi. Itu. Nah, setelah dinyatakan positif, ya udah bersyukur dong pastinya, alhamdulillah Allah langsung dikaruniai langsung positif hamil ya, langsung positif hamil, alhamdulillah sekali, dua rezeki. Nah, terus berlanjut ke jangan lahiran, jangan langsungan lah. Intinya selama proses hamil itu kita kan browsing cari informasi. Istri saya itu rutin mengonsumsi kurma 7 butir setiap hari, minyak zaitun dan madu murni ya. Minyak zaitunnya yang kapsul. Ya, minyak zaitun kapsul. Karena waktu itu informasi yang kita dapatkan itu untuk mempermudah proses kelahiran, agar istri punya tenaga untuk waktu lahiran. Nah, udah telepon bunyi. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, sampai menjelang tanggal HPL itu 20 Februari 2020. Bentar ya guys. Dia tak ambilin. Ini Bu. Oke. Lanjut guys. Nah, setelah HPL itu kan hitung-hitungan bidan itu 20 Februari 2020. Udah nggak ada tanda-tanda kontraksi. Ya itu udah hamil, udah besar itu. Jadi selama kita rutin check up hamil, alhamdulillah selalu dinyatakan baik, sehat gitu. Paling cuman HB-nya aja ya. HB-nya aja yang rendah gitu kan. Nah, katanya sih nggak apa-apa, masih pada batas yang diperbolehkan. Itu sampai hari perhitungan HPL itu nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu ya. Itu kita periksa lagi, katanya disuruh untuk lebih banyak berhubungan ya, itu suami istri, karena katanya itu lebih mempercepat untuk kontraksi katanya. Kita ikutin saran bidan sampai 1 minggu lebih dari HPL. Ya, itu belum ada tanda-tanda kontraksi alami lagi karena sudah lebih dari 1 minggu. Bude saya yang bidan telepon, intinya disuruh segera menghubungi dokter spesialis kandungan ya untuk mengakhiri kehamilan. Ya, lanjut guys, maaf ya, nggak apa-apa ya, namanya kita juga aman jadi wajar. Nah, sampai mana tadi lupa saya. Oh ya, sampai disuruh untuk mengakhiri kehamilan itu ya kita datang ke dokternya, dan waktu itu kata ibu saya itu pilihannya 2, mau sesar atau pacu ya gitu kan, karena baru alami gitu. Nah, tapi ya setelah kita diskusi sama keluarga, kita mintanya pacu dulu aja gitu. Toh juga pertamanya enggak pas rembukan di rumah sesar. Iya, ini kan dipersingkat ceritanya. Jadi ya memang awalnya saya pribadi mintanya sesar karena di pikiran saya itu yang namanya pacu itu menyakitkan sekali, katanya bude saya yang bidan itu sangat sakit. Jadi ya kata kakaknya istri saya juga sakit pacu itu, jadi ya karena saya nggak kebayang sakitnya, kita minta sesar aja tadinya. Tapi setelah kata dokter diperiksa semuanya ternyata mampu untuk melahirkan secara normal dengan cara pacu. Ya udah, kita ikut rekomendasi dokter. Toh istri memang juga mintanya di pacu aja, nggak mau sesar karena pemulihan orang sesar itu lebih lama daripada orang yang lahiran normal. Datanglah kita ke iya. Nah, itu hari Jumat ya? Iya, hari Jumat tanggal 27. 8. Enggak, 27 nah. 28 itu kan itu nih. Sabtu dia kan lahir.
lahirnya malam Jumat ya. Oh iya, iya. Malam Sabtu, hari Jumat. Oh iya, berarti kita masih hari Jumat ya? Aku juga nunggu kamu Jumatan dulu, pas periksa aku. Oh iya. Tes apa? Oh iya, maaf. Jadi itu hari Jumat, ternyata hari Jumat tanggalnya 28 akhir Februari. Dan ini yang tahun 2020 itu kan ada tahun kabisat ya. Ada tahun kabisat, jadi ada tanggal 29. Jadi kalau lahirnya telat nanti anak saya lahirnya tanggal 29 Februari tahun kabisat. Nanti ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ya. Terus Jumat pagi kita datang ke dokter spesialis, jam 10 kita diperiksa, ya dinyatakan kandungannya baik, sehat gitu ya. Kemudian langsung ngurus prosedur untuk lahiran yaitu dengan cara dipacu itu. Kemudian ya karena itu Jumat saya tak tinggal Jumatan dong, istri sendirian di rumah sakit diperiksa sama bidannya. Kemudian kita masuk ruang persalinan itu jam 2 itu harus masuk, cuman kita lebih ya kitanya belum bawa persiapan kan, kita pulang dulu karena rumah sakit dan rumah saya itu cuma 5 menit saja naik kendaraan. Kita pulang dulu, kita sampai ya cerita sama orang tua saya dulu. Kemudian kita balik lagi ke rumah sakit itu jam 4 sore sampai sana kita masih sholat ya, istri saya masih sholat asar. Kemudian setelah sholat asar ya saya mulai pakai infus, saya mulai rebahan lah di ranjang, ya diperiksa, dicek jantung bayinya ya, detak jantung bayinya dicek semuanya, intinya sehat, bisa mampu untuk dilakukan secara pacu. Nah setelah itu tepat sekitar jam 5:30 menjelang maghrib itu mulailah dimasukkan obat pacunya. Jadi obat pacu ya teman-teman, kalau saya dulu bayangannya itu jenis suntikan dimasukin di infus atau gimana, ternyata obat pacu itu bentuknya pil putih kecil ya, sama kayak beras itu. Fisnya udah nggak betah. Iya nih bentuknya kayak beras, dimasukkan ke dalam kemaluan istri saya. Itu maghrib masih sempat sholat dengan kondisi diinfus ya. Kondisi infus dia sholat ya sebisanya lah, karena kondisinya kan udah nggak bebas ya, diinfus, diranjang, dia cuma tayamum. Isya pun masih sholat ya. Isya juga istilahnya masih. Soalnya belum bereaksi. Iya, karena belum ada rasa apapun. Nah, mulai 7:30 itu. 7:30. Dan 7:30 dulu kan yang kandungannya ke samping itu loh. Nah, mulai 7:30 itu posisi kandungannya itu miring gitu ya. Lucu itu, menonjol sebelah ke sebelah kiri. Habis. Oh ya panas ya nak, maaf ya nak. Terus kemudian 8:30 ya. 8:30 mulai kesakitan, istri saya nangis-nangis. Waktu itu apesnya saya lagi disuruh beli nasi goreng. Karena nasi goreng, kamu kan minta nasi goreng, mau makan toh. Saya masih beli nasi goreng, istri saya ditemenin sama ibunya. Dia sudah mulai nangis itu sampai jam setengah 10. Web 10-nya belum genep. Itu dia mulai nangis kesakitan, sakit, aduh itu ya 2 jam sampai 1 jam diperiksa baru pembukaan. Ya, pembukaan 2 ya pertamanya. Terus setengah 10 kita pembukaan. Ya, cepat pembukanya cepat banget. Terus langsung. Iya, setelah pembukaan 10 lebih ya? Kan habis 10:20 lah. Oh iya. 20. Ya, hampir setengah 11 lah. 10:20. Ya, ya sampai 10:18 sebenarnya. Cuman waktu itu saya genepkan jadi 10:20. Jadi setelah itu saya panggil bidannya lagi, Bu, saya minta ditengok lagi, dicek sama bidannya. Ternyata udah komplit pembukaannya gitu. Kemudian yaitu proses lahiran saya dampingi. Jadi di ruangan itu kan memang hanya boleh 1 orang yang mendampingi, dan rekomendasinya adalah suami. Rekomendasinya ya, kalau laki-laki selain suami nggak boleh, termasuk bapaknya, kakaknya, itu katanya nggak boleh, harus suami kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ya mungkin boleh yang lain gitu ya. Itu lahiran dengan normal, saya nemenin di sampingnya, keluar brol gitu ya. Itu
yang pertama saya lihat itu alat kelaminnya itu laki-laki apa perempuan gitu. Ternyata kelihatan ada burungnya, alhamdulillah laki-laki, lahiran secara normal. Jadi itu ya dipacu itu, tapi ya teman-teman ya cuman bukan sesar. Alhamdulillah keluar laki-laki, anak laki-laki sehat walafiat dengan selamat. Ini sekarang udah 6 bulan, ganteng sekali kayak saya, kayak ibunya. Nah, maaf ya ini sih. Nah, udah lahir gitu ya. Jadi itu ceritanya, inti poinnya itu yang apa ya, yang apa ya itu yang bagus-bagusnya itu dia, istri saya cuman sakit cuman 2 jam kurang lebih ya, dari setengah 9 sampai hampir setengah 11, bener ya, setengah 10 ya, coba hanya nangis sakitan itu hanya 2 jam. Padahal kalau yang waktu itu kan ruangannya kan ada 4 rancang itu, pasiennya tuh lama-lama. Yang lain itu istri saya termasuk alhamdulillah dikasih kemudahan gitu ya. Ya mungkin ya itu semua karena kasih izin Allah, doa orang tua, kemudian dilengkapi dengan ikhtiar itu ya, ikhtiar minum kurma, minum zaitun, madu gitu. Dan saya juga ya ini bukan ini ya, untuk berbagi tips aja ya. Itu sebelum kita datang ke rumah sakit waktu Jumat pagi itu kita sempatkan dulu untuk sedekah ke orang lah gitu ya, ke orang sedekah ya, kita dengan niat memang untuk semoga Allah memudahkan lahirannya. Alhamdulillah sama atas izin Allah kita diberikan kemudahan dalam lahiran. Dan saya sudah rewel guys, saya sudah rewel, sudah nangis. Oke, closing statement. Itu aja cerita dari kami. Ditunggu ya untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua harus like, comment, and subscribe untuk mendukung channel kami ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.